kepada masyarakat umum maupun kepada calon tenaga kerja Indonesia. Jadi untuk pelayanan paspor pada kantor imigrasi kelas 1 dari Cirebon ini, untuk pemberian paspor umum itu sebanyak 9.503, sedangkan untuk calon tenaga kerja Indonesia itu ada 1.850. Selain kantor imigrasi kelas 1 TWI Cirebon, kita juga memberikan pelayanan di TSA Indramayu. Itu di sana kita memberikan pelayanan khusus bagi calon tenaga kerja Indonesia, dan selama tahun 2021 kita akan memberikan paspor sebanyak 1.411. Selain pelayanan pada kantor imigrasi, kita juga memberikan pelayanan di luar kantor imigrasi. Yang pertama yaitu IMD, imigrasi masuk desa. Itu kita memberikan pelayanan sebanyak 12 kegiatan dengan pengeluaran paspor sebanyak 332. Dan selain itu kita juga ada target kinerja berupa isi paspor. Isi paspor ini juga penerbitan paspor di luar kantor imigrasi. Ini kita mengadakan 22 kegiatan dengan pengeluaran paspor sebanyak 668. Selain itu juga kita memiliki inovasi berupa Iron Seni, yaitu imigrasi Cirebon Senja Melayani. Itu sebelum pandemi kita mengadakannya di Grage Mall Cirebon, dan pelaksanaannya itu jam 6 sampai jam 9 malam. Namun karena pandemi dan Grage Mall itu tutup, sehingga pelaksanaan Iron Seni itu kita geser ke kantor imigrasi, yang pelaksanaannya yaitu pada jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan itu kita telah melaksanakan 6 kegiatan dengan pemberian paspor sebanyak 3 orang. Jadi memang peminatnya sangat sedikit karena memang sedang masa pandemi. Jadi total keseluruhannya untuk pemberian paspor umum itu adalah 10.506, sedangkan untuk paspor calon tenaga kerja Indonesia itu sebanyak 3.261. Total keseluruhan adalah 13.767. Selain pelayanan pemberian paspor, kita juga memiliki tugas yaitu pemeriksaan alat angkut, baik yang laut maupun udara. Kalau yang di laut yaitu di Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Balongan, sedangkan untuk udara yaitu di Bandara Kertajati. Untuk pemeriksaan kapal itu di Balongan itu ada kedatangan 118 kapal dan keberangkatan 114 kapal. Sedangkan untuk di Pelabuhan Cirebon kita hanya melaksanakan 3 kegiatan dengan jumlah kru yaitu WNA sebanyak 2.315 dan untuk WNA-nya dan kru WNI sebanyak 2.812. Kenapa ini hanya kru? Karena kapal yang masuk itu bukan kapal penumpang tapi hanya berupa kapal tanker dan kapal kargo, sehingga tidak membawa penumpang. Sedangkan untuk TP udara yaitu di Bandara Kertajati kita mengadakan 2 kegiatan karena ini di seksi pelayanan WNI, sedang untuk pelayanan WNA ini di seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Kita menerbitkan izin tinggal kunjungan itu sebanyak 178, dan untuk kitas itu sebanyak 874 dan kitab 37. Jadi
Jadi total penerbitan izin tinggal itu sebanyak 1089 orang. Adapun ada beberapa pelayanan juga, diantaranya yaitu mutasi alamat keluar, yaitu orang asing yang tinggal di Cirebon kemudian pindah ke daerah lain, itu ada 30 orang. Kemudian mutasi alamat masuk dari imigrasi luar Cirebon masuk ke Cirebon, itu ada 27 orang. Kemudian mutasi alamat lokal hanya pindah di wilayah kerja kantor imigrasi Cirebon aja itu ada 75 orang. Sedangkan untuk exit permit only, artinya ini pengembalian dokumen di orang asing pemegang kitas yang ingin pulang itu mengembalikan dokumen ke kami, namanya itu EPO atau exit permit only, itu ada 117. Sedangkan MERP tidak kembali ini ada 164. MERP tidak kembali ini multiple exit permit. Jadi ini harusnya orang keluar langsung balik lagi sebagai TKA di tempat kita, itu namanya MERP tidak kembali, itu ada 164. Kemudian lapor meninggal dunia itu ada 2, itu orang asing yang tinggal di sini meninggal dunia telah dilaporkan oleh penjaminnya, itu ada 2. Kemudian pencabutan dokim karena menjadi WNI, jadi awalnya WNA kemudian proses menjadi WNI, itu juga lapor ke kami, itu ada 2 orang. Kemudian perubahan nama, nomor paspor atau mutasi paspor. Mutasi paspor ini dari perubahan paspor lama ke paspor baru, karena paspor lama mungkin telah habis berlaku, kemudian dilaporkan ke kita ke paspor barunya dengan memindahkan stempel izin tinggalnya, itu ada 94 orang. Jadi itu pada seksi izin tinggal status keimigrasian atau dalam hidup kegiatan sehari-hari itu adalah layanan WNA. Sedangkan untuk penegakan hukum sendiri, kita juga ada beberapa kegiatan, yaitu kita telah melaksanakan tindakan administratif keimigrasian terhadap 8 orang asing, yang 3 orang itu membayar biaya beban karena overstay kurang dari 60 hari, dan itu sanksinya hanya membayar biaya beban. Kemudian deportasi ini ada 5 orang. Jadi deportasi ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya karena penjamin sudah tidak mau lagi menjadi penjamin, kemudian gembel masuk ke Indonesia tetapi tidak punya biaya hidup. Nah, ini kita deportasi, ini semua berjumlah 5 orang, jadi total ada 8 orang. Kita langsung menindaklanjuti dengan operasi gabungan tingkat kabupaten, yaitu ada 3 kegiatan di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan untuk operasi gabungan tingkat kecamatan itu juga ada 2 kegiatan, yaitu di Kecamatan Gempol dan Kecamatan Arjowinangun. Pengawasan mandiri, ini petugas kita datang ke perusahaan-perusahaan dengan mengecek semua keberadaan orang asing yang ada di tempat tersebut. Itu ada 103 kegiatan. Kemudian kegiatan intelijen ada 36 kegiatan, dan pengecekan lapangan ini ada 37 kegiatan. Pengecekan lapangan ini adalah kita datang ke instansi lain yang menerbitkan dokumen seperti Dukcapil, itu kayak ada akte lahir, mungkin kita ada keraguan, kita datang ke Dukcapil untuk memastikan apakah akte lahir tersebut benar atau tidak. Di wilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon itu
semuanya berjumlah 898 dengan perincian untuk pemegang izin tinggal itu ada 21, kitas ada 760 dan kitab ada 117. Rincian wilayah di Kota Cirebon itu izin tinggal kunjungan ada 3, kitas ada 144, kitab ada 32, jadi total ada 179. Kemudian di Kabupaten Cirebon izin tinggal ada 12, kitas ada 336, kitab ada 54 dan total 402. Kabupaten Indramayu ada kitas 104, kitab 14, jumlah 118. Kabupaten Majalengka izin tinggal kunjungan 5, kitas 159, kitab 7, total 171. Untuk Kabupaten Kuningan izin tinggal kunjungan ada 1 orang, kitas 17, kitab 10, total 28. 2021 ini sebesar 11.547.330.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni itu ada 7.855.036.000, sedangkan dari PNBP itu ada 3.692.294.000. dengan realisasi anggaran berdasarkan pagu itu ada 10.099.045.000 itu dengan penyerapan 87,46%. Itu kalau dari pagu anggaran. Kemudian total pagu anggaran berdasarkan MP itu maksimal pencairan itu yang bersumber dari PNBP. Jadi PNBP dengan jumlah 3.692.000.000 ini tidak turun semua, tapi hanya 60%, itu dengan jumlah 2.550.000.000, sehingga untuk penyerapannya tadi tidak bisa maksimal, hanya 87,46%. Namun jika dihitung dengan dana yang turun, yaitu RM-nya 7.855.000.000, kemudian PNBP-nya 2.550.000.000, kita sudah ada penyerapan 10.099.045.000 dengan penyerapan 97,06%. Kemudian di tahun 2021 ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Cirebon juga memperoleh penghargaan dari Menpan RB berupa sebagai role model dalam mewujudkan pelayanan Republik ramah kelompok rentan atau berkebutuhan khusus. Itu penghargaan di tahun 2020, tapi penghargaannya turun pada bulan Februari tahun 2021. Kemudian untuk pengelolaan keuangan kita menjadi peringkat kedua terbaik kategori implementasi kartu kredit pemerintah tahun anggaran 2021 pada wilayah kerja KPPN Cirebon. Ini diberikan pada tanggal 13 Desember 2021. Jadi